Assalamualaikum anak-anak. Perhatikan kedua gambar di samping ini. Apa perbedaannya? Mau tahu kan? Simak terus penjelasan dari ibu. Siapkan pulpen dan buku kalian. Hai, kembali lagi dengan saya, Komalawati dari SMP Negeri 3 Soreang, Kabupaten Bandung. Pada pelajaran saat ini, saya akan memberikan materi IPA kelas 7 dengan judul klasifikasi makhluk hidup, subpokok bahasan ciri-ciri pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran saat ini adalah siswa bisa menjelaskan tentang benda-benda yang ada di sekitarnya, kemudian bisa membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, dan bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita bahas asal-usul benda tak hidup. Yang pertama, benda tak hidup yang tidak pernah berasal dari bagian makhluk hidup. Contohnya batu. Batu itu berasal dari endapan magma cair, letusan gunung berapi, atau endapan sedimen yang lainnya. Yang kedua, benda tak hidup yang pernah menjadi bagian dari makhluk hidup. Contohnya kertas berasal dari pohon. Nah, sekarang kita berbicara mengenai makhluk hidup ya. Apa itu makhluk hidup? Dan apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Makhluk hidup artinya struktur biologis yang mampu merespon perubahan secara langsung. Ciri yang pertama adalah bernapas. Bernapas berarti memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Ciri yang kedua adalah bergerak. Bergerak berarti perpindahan posisi sebagian tubuh atau seluruh tubuh karena adanya rangsangan. Misalnya anak yang berjalan, katak yang melompat, atau batang yang selalu mencari arah cahaya. Ciri yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Artinya kemampuan menerima dan memberikan respon terhadap rangsangan. Misalnya pada daun putri malu. Memerlukan makanan dan minuman. Untuk mempertahankan hidupnya, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Selain untuk mendapatkan energi. Bila tidak makan atau minum, ini yang akan terjadi. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses perubahan dari kecil menjadi besar seiring bertambahnya jumlah dan volume sel. Sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju proses kedewasaan. Ciri yang keenam adalah hasil dari metabolisme makhluk hidup. Yang ketujuh, berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada tumbuhan berkembang biak dengan bertunas, pada ayam bertelur. Beradaptasi. Makhluk hidup bisa mempertahankan diri dalam berbagai kondisi lingkungan. Contohnya pada bunglon akan menyesuaikan dengan warna yang ciri-ciri makhluk hidup. Kita urut lagi ya. Yang pertama, bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, membutuhkan makan dan minum, kemudian tumbuh dan berkembang, berkembang biak, beradaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Sahabat rumah belajar, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.